Kisah persekutuan antara jin dan manusia selalu tak pernah habis dalam sejarah peradaban manusia. Ada saja yang berkongsi dengan jin hingga mereka rela mempertaruhkan segalanya. Nah, belakangan ini pun demikian. Hal itu sampai dijadikan bahan lelucon. Seperti konten-konten lelucon yang ramai terkait dengan isu cek kodam di media sosial maupun secara online. Seperti yang diketahui, kodam sendiri pada dasarnya adalah pembantu, bisa dari golongan malaikat atau jin. Tetapi pada praktiknya, sulit membedakan karena pada alam supranatural ini semuanya serba tercampur aduk. Di dalam kisah nyata di negeri Arab, terdapat dua penyihir muslim yang namanya populer sebagai dukun yang handal di dunia Arab. Hamid Adam Musa yang berasal dari Sudan. Penyihir ini termasuk salah satu pentolan sihir di Sudan dan dunia Arab. Dia populer di kalangan rekan sejawatnya dengan gelar Qutub, yaitu sebuah gelar yang jamak, digunakan untuk penyebutan 4 tokoh penting di dunia perdukunan di dunia Arab. Namun setelah menggeluti dunia perdukunan selama lebih dari 17 tahun, Hamid mengumumkan untuk bertobat dan meninggalkan dunia sihir yang membesarkan namanya. Dia juga berbagi kisah, pengalaman personal dengan dunia jin di selatan Darfur, membuka rahasia-rahasia tersembunyi yang masih tertutup, sekalipun dia telah bertobat. Hamid bukanlah dukun ecek-ecekan. Dia menguasai 236 jin yang siap mentaati apapun perintahnya. Salah satu misi mereka adalah menyakiti orang dengan cara yang mengerikan. Hamid seringkali berkomunikasi dengan pimpinan jin dan membantunya kapanpun dia mau. Inilah yang membuat dia jadi salah satu dukun terkenal di dunia. Yang menjadikan kisah Hamid menyentuh adalah awal mula persinggungannya dengan dunia mistis hitam. Semula dia hanya ingin belajar Al-Quran dengan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa daya, para guru spiritualnya justru menjerumuskannya di dunia sihir. Dia sudah masuk alam jin di usia 9 tahun. Suatu hari Hamid diperintahkan duduk dalam kemah selama 41 hari dengan telanjang tanpa sehelai baju, hanya makan kurma dan teh. Selama masa ini, dia memilih satu ayat dan mengulangi membacanya dengan cara terbalik. Ini yang membuat perkara lebih misterius dan berbahaya. Di penghujung khalwatnya, dia benar-benar bertemu dengan setan sesungguhnya. Meski demikian, para guru spiritualnya tetap meyakinkannya bahwa sosok tersebut bukanlah setan, melainkan bantuan kecil dari golongan malaikat. Hamid pun masuk ke alam jin, dan sihir berkembang perlahan-lahan hingga memuncak karirnya sebagai Qutub. Ini adalah pencapaian terbesar dalam dunia perdukunannya. Dan saat ini dia telah bertobat selayaknya manusia biasa. Sementara itu, sosok yang kedua adalah Sayyid Al-Husain Al-Falaki. Namanya populer di kalangan tukang sihir dan dukun. Hidupnya penuh dengan rahasia dan peristiwa misterius. Usianya dia habiskan untuk membudak kepada jin dan bekerja dengan mereka untuk menyelesaikan misi khusus, mentaati perintahnya. Meskipun terkenal dengan kesaktiannya, tetapi akhir hidupnya sangat tragis dan menakutkan. Sayyid Al-Husain Al-Falaki ini lahir di Mesir. Korban praktik perdukunannya sudah cukup banyak. Yang paling terkenal adalah kasus saat dia memasukkan jin di setiap rumah orang Mesir. Kisah ini sampai dijadikan film yang berjudul Kembali untuk Membalas, yang diproduksi pada tahun 1988 dan dibintangi oleh Sayyid sendiri. Sayyid berperan sebagai figur tokoh spiritual, tetapi fakta sebenarnya dia telah menipu banyak orang dengan membaca mantra sihir selama syuting film. Praktik ini menimbulkan tragedi. Kru film tiba-tiba menyaksikan banyak sosok tak dikenal yang muncul dari depan kamera yang melakukan gerakan aneh. Publik pun banyak melaporkan kejadian menakutkan ini setelah menyaksikan film, sampai-sampai mereka melarang untuk menontonnya. Sayyid Al-Husain Al-Falaki telah menjual dirinya kepada setan. Ini yang membuatnya jadi satu dari sekian dukun terkemuka di dunia. Dalam praktiknya, dia banyak merujuk referensi ilmu hitam seperti Al-Jauharah dan Syams Al-Marif. Meski dia sukses selama hidupnya, tetapi akhir usianya sangatlah tragis. Dia meninggal dengan cara yang misterius yang tak mampu terdeteksi oleh dunia medis modern. Kematiannya masih menyisakan misteri hingga detik ini. Sedikit pengingat untuk kita semua. Di dalam ajaran agama Islam telah melarang praktik perdukungan.
Hal ini karena orang tersebut telah menyelisihi Al-Quran dan mengatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Allah berfirman yang artinya, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan." Quran Surat An-Naml ayat 65. Peristiwa ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Barang siapa yang mendatangi para peramal dan dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, orang-orang yang mendatangi mereka kemudian menanyai mereka, meskipun tidak mempercayai atau membenarkan perkataan para dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut yang artinya, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima." Hadis riwayat Muslim. Nah sobat, dari perjalanan dua orang penyihir di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebagai wujud manusia yang utuh, tentunya kita telah ditakdirkan untuk menjalani hidup dengan apa yang telah Tuhan tuntunkan kepada kita, tanpa harus menentang apa yang telah dikehendakinya, demi sebuah popularitas yang bisa saja akan membawa kerugian untuk kita dan keluarga kita untuk selamanya.